seorang anak belumlah disebut baik ketika dia membalas kebaikan orang tuanya setara dengan kebaikan yang dia berikan atau orang tua berikan kepadanya. Belum disebut ihsan, belum disebut baik, belum sesuai dengan perintah Al-Quran. Nantilah disebut ihsan bagi seorang anak ketika ia membalas kebaikan kedua orang tuanya melebihi dari kebaikan orang tua kepada dirinya. Seberapapun balasan kebaikan kita kepada orang tua, itu mustahil bisa menyamai kebaikan orang tua kepada kita, sehingga menggunakan kata ihsan. Jadi jamaah tarawih yang berbahagia, ada pepatah yang mengatakan bahwa jika seorang ibu mampu merawat 10 anaknya dengan baik, maka belum tentu 10 anak mampu merawat 1 orang tuanya atau 1 ibunya. Itu belum tentu, dan kelihatannya itu benar adanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah tarawih yang berbahagia, saya mengajak kita semua untuk selalu dan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang ke-11 ini, kiranya kita bisa datang untuk memenuhi kewajiban-kewajiban kita, memenuhi perintah Allah dan Rasul-Nya, baik yang bersifat wajib maupun yang bersifat sunnah. Salawat dan taslim buat Rasulullah SAW kita selalu dan senantiasa kirimkan ke beliau. Tidak lain dan tidak bukan kita berharap untuk mendapatkan syafaatnya, mendapatkan barokahnya di dunia dan di akhirat kelak insyaallah. Jemaah tarawih yang berbahagia, pada malam yang berbahagia ini kita akan berbicara tentang tema yang sangat umum dan tema yang sangat luar biasa, yakni birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Sebenarnya yang lebih tepat itu adalah bukan birrul walidain, tetapi ihsanul walidain, berbuat yang terbaik kepada orang tua atau kedua orang tua. Dari sekian banyak kewajiban umat Islam yang ditetapkan oleh Al-Quran melalui ayat-ayatnya adalah kewajiban berbuat yang terbaik kepada kedua orang tua. Paling tidak ada 3 ayat di dalam Al-Quran yang menyebut secara langsung, menyebutkan perintah secara langsung, secara tertulis, secara tegas tentang perintah kita umat Islam untuk berbuat yang terbaik kepada kedua orang tua. Paling tidak ayat itu yang pertama adalah di dalam surah Al-Baqarah ayat 83, kemudian di surah Al-An'am ayat 151, kemudian yang ketiga adalah di surah An-Nisa ayat 36, dan yang terakhir adalah yang keempat dalam surah Al-Isra ayat 23. Ini 4 ayat
itu menegaskan atau menyebutkan secara langsung tentang perintah berbuat baik kepada kedua orang tua. Misalnya di dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, La ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana. Jadi Al-Quran menggunakan kata wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua berbuat yang terbaiklah. Kata atau kalimat wabil walidaini ihsana itu disebutkan juga di ayat-ayat yang lain dalam surah-surah yang saya sebutkan di atas. Dalam surah Al-An'am ayat 151, dalam surah An-Nisa ayat 36, dalam surah Al-Baqarah yang saya bacakan tadi juga menyebutkan demikian, dan dalam surah Al-Isra ayat 23 menyebutkan kalimat yang sama, wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua hendaklah kalian berbuat ihsan. Nah, jamaah tarawih yang berbahagia, mari kita perhatikan kata atau kalimat yang digunakan oleh Al-Quran. Al-Quran ketika menyebutkan makna kebaikan atau berbuat baik, itu ada beberapa istilah yang digunakan oleh Al-Quran. Ada albir, ya, seperti tema kita malam ini, albirru, al-hasanu, ya, dan yang lain-lain. Tetapi di sini Al-Quran menyebutkan kata ihsan. Apa yang disebut atau apa yang dimaksud dengan kata ihsan? Ihsan itu menurut para ahli bahasa adalah berbuat yang lebih baik. Ya, berbuat yang lebih baik. Makanya di salah satu hadis Rasulullah SAW, ketika kita atau umat Islam diperintahkan oleh Nabi untuk berbuat baik kepada orang lain, jadi pada dasarnya kita wajib atau disampaikan oleh Nabi untuk membalas sesuatu kebaikan dari kebaikan orang lain kepada kita. Itu namanya berbuat baik. Tetapi di hadis Rasulullah SAW menarik, karena ketika Nabi bersabda, wa ahsin ila man asaa ilaik, berbuat baiklah kepada orang yang berbuat jahat kepadamu. Nah, di sini Nabi menggunakan kata ihsan. Jadi ihsan itu adalah berbuat yang lebih baik. Kalau kita diberi sesuatu oleh orang lain dua misalnya, maka kita membalasnya dengan dua juga, itu belum ihsan. Itu adalah kebaikan biasa, karena membalas sesuatu dengan sesuatu yang sama dengan yang diberikan orang itu kepada kita. Nah, nanti ihsan baru disebut ihsan ketika kita membalas lebih baik daripada yang diberikan. Bahkan orang membalas kebaikan dengan kebaikan dari keburukan yang kita peroleh, itu disebut ihsan di dalam hadis Nabi. Nah, Al-Quran ketika menyebutkan, memberikan penjelasan kepada kita tentang berbuat baik kepada orang tua, maka menggunakan kata ihsan, wabil walidaini ihsana. Jamaah tarawih yang berbahagia, apa makna atau apa hikmah di balik kalimat atau potongan ayat wabil walidaini ihsana? Dapat dipahami bahwa seorang anak belumlah disebut baik ketika dia membalas kebaikan orang tuanya setara dengan kebaikan yang dia berikan atau orang tua berikan kepadanya. Belum disebut ihsan, belum disebut baik, belum sesuai dengan perintah Al-Quran. Nantilah disebut ihsan bagi seorang anak
ketika ia membalas kebaikan kedua orang tuanya melebihi dari kebaikan orang tua kepada dirinya. Jemaah tarawih yang berbahagia, itu pengertian yang kedua. Pertama, pengertian yang kedua bisa kita maknai bahwa seberapapun balasan kebaikan kita kepada orang tua, itu mustahil bisa menyamai kebaikan orang tua kepada kita, sehingga menggunakan kata ihsana. Jadi jemaah tarawih yang berbahagia, ada pepatah yang mengatakan bahwa jika seorang ibu mampu merawat 10 anaknya dengan baik, maka belum tentu 10 anak mampu merawat 1 orang tuanya atau 1 ibunya. Itu belum tentu, dan kelihatannya itu benar adanya. Jemaah tarawih yang berbahagia, jadi jelas di berbagai ayat yang saya sebutkan di atas, Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan kewajiban bagi kita semua untuk selalu berbuat ihsan, selalu berbuat terbaik untuk kedua orang tua. Walaupun di hadis Rasulullah disebutkan bahwa kedua orang tua itu harus ada prioritas utama. Tidaklah berarti bahwa kita mengabaikan satu dengan yang lain, tentu tidak. Tetapi Nabi mengatakan harus diprioritaskan, terutama ibu. Mengapa? Suatu ketika sahabat datang kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, kepada siapa aku harus berbuat baik?" Kemudian Nabi bersabda, "Kepada ibumu." Kemudian, "Kepada siapa lagi ya Rasulullah?" Rasulullah mengatakan, "Ila ummika," kepada ibumu. 3 kali menyebut Nabi kepada ibumu, baru kemudian Nabi mengatakan ila abika atau abika, kepada bapakmu. Walaupun demikian tidaklah berarti bahwa kita membeda-bedakan kedua orang tua, tetapi memang perbandingan antara ibu dan ayah itu disebutkan, ditegaskan di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi, bahwa kita harus melebihkan berbuat baik kepada kedua orang tua atau kepada ibu dibanding bapak. Sekali lagi, tidaklah berarti bahwa kita mengabaikan ayah dibanding ibu, karena jelas di dalam ayat ini disebut wabil walidaini, kepada kedua orang tuamu, baik ayah maupun ibu tentu saja. Kemudian kalau dalam ayat ini kewajiban untuk berbuat baik, lalu apa yang dicegah atau yang dilarang oleh Al-Quran bagi kita kepada kedua orang tua? Itu jelas di dalam Al-Quran disebutkan, wala taqul lahuma uff wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Dalam ayat ini ada 2 larangan kepada kita untuk orang tua. Artinya ada 2 larangan kepada kita semua kepada orang tua. Apa itu? La taqul lahuma uff, janganlah kamu berkata-kata kepada kedua orang tuamu, wala tanharhuma, dan janganlah engkau membentaknya, dan wa qul lahuma qawlan karima, akan tetapi berkata-kata yang mulialah, yang lemah lembutlah kepada kedua orang tuamu itu. Tentu saja Al-Quran hanya menyebutkan janganlah kamu berkata-kata atau mengucapkan kata-kata Tentu saja tidak demikian makna yang seharusnya. Tetapi menurut para ulama, apa yang disebut di sini, apakah hanya mengatakan saja? Tentu saja tidak. Yang dimaksud dengan ini adalah segala perkataan yang bisa membuat hati kedua orang tua itu tersinggung dan sakit. Itu yang disebut Jadi di sini hanya mewakili dari apa yang bisa menyebabkan hati kedua orang tua itu tersakiti atau tersinggung. Dan oleh karena itu ayat ini disebutkan wa qul lahuma qawlan karima, dan berkata-kata mulialah, mengucapkan kalimat-kalimat mulialah
kepada kedua orang tuamu. Jamaah yang berbahagia, Nabi SAW bersabda, ridha Allah fi ridal walidain. Ridha Allah itu di atas ridha kedua orang tua. Suhtullah fi suhtil walidain. Celaan Allah itu di atas celaan orang tua. Apa maksudnya? Allah akan mencela kita ketika kita dicela oleh kedua orang tua. Allah akan menyayangi kita, meridhai kita ketika kedua orang tua meridai kita. Jamaah yang berbahagia, saya ingin menutup ceramah ini dengan satu hadis Nabi yang sangat luar biasa. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Bahwa surga itu di bawah telapak kaki kaum ibu. Apa maksudnya? Kita akan meraih kebahagiaan surga ketika kita memuliakan dan berbakti kepada kedua orang tua. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya terutama buat pribadi kami sendiri. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.